61. Baik, 61 kita berada di dalam perbincangan seputar sholat witir. Minggu 2 kemarin kita telah selesai membincangkan tentang doa tahajud, di mana saya menerangkan tentang bagaimana pentingnya kita untuk merangsang diri kita agar dapat kita melaksanakan sholat tahajud dan disimpan amalannya agar ia menjadi sesuatu amalan yang bisa kita amalkan sampai akhir hayat, bahasa halus, sampai mati, ya, sampai kita meninggal, ya. Kalau kita mati, kita harus punya amalan, dan amalan yang paling baik untuk Anda simpan adalah amalan sholat tahajud. Saya cerita dulu ya, bisa nggak? Bisa. Singapura itu tanah pekuburannya kurang, ya, kurang. Makanya kita sedang menggali kembali. Kita sedang menggali kembali kubur yang ada di tempat umum, plot-plot yang ada, supaya keluarga bisa menggabungkan satu plot, nanti jadi plot, tahu ya, satu tempat gitu ya, menjadi 7 orang, ya, menjadi 7 orang. Jadi diambil dari bulan nanti dikumpulkan dulu, kemudian nanti digali kembali, lihat apa yang ada di dalamnya. Barangkali ada tulang, barangkali ada sedikit apa, ya tulang lah, ya, daging nggak ada, ya, tulang. Biasanya sudah lebih daripada 20 tahun. Kalau sudah lebih daripada 20 tahun, 30 tahun, tempat-tempat yang sedemikian, kalau ada tempatnya yang dihabiskan semuanya, nanti diletak di satu tempat, tapi begitu, satu plot itu 7 orang. Tahu nggak? Belum tahu. Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Bagus. Yang belum tahu cari tahu dan harus tahu. Ya, jangan mati di Singapura, ya. Mati biar di Jawa, biar kamu ada tempat besar begini, kubur kamu satu aja, tanah kamu kan? Juga ada tumpuk kita dua Ustaz. Ada 3 tumpuk ya? Kali-kali lagi. Oh gitu ya? Kalau ada di tempat aku. Oh gitu ya? Iya. Ya ada tempat juga masih rambut masih fake. Jadi saya mau ceritakan, kalau di kampung barangkali digali di tempat yang sama, di keluarganya, ya mungkin terkena begitu ya, terlihat rambut ada ini. Kalau di Singapura rata-rata begitu. Jadi saya mau cerita, satu hari kita dikumpulkan karena istri saya masih hidup, ya. Astagfirullahaladzim. Istri saya punya bapak, ya, beliau meninggal sebelum saya menikahinya. Jadi lama. Jadi beliau di antara kubur di tempat plot di Pusara Aman yang harus dikelirkan. Jadi saya dipanggil di situ untuk melihat, keluarga biasanya dipanggil untuk melihat. Beliau ini meninggal di waktu dia mau pergi ke Aqsa, pergi ke Palestina, berhenti di Mesir, di hotel, jatuh, meninggal. Bawa pulang ke Singapura karena sudah ada penerbangan kalian pulang ke Singapura, tanam di Singapura. Jadi saya diminta saksi untuk tarik keluar mayatnya ataupun tulangnya. Ketika mereka tarik keluar, masya Allah, utuh. Dia sendiri utuh sama satu lagi orang. Jadi kelihatan macam-macam macam-macam departemen yang datang untuk melihat. Termasuk MUIS, ya. Ada teman-teman saya di MUIS juga yang datang karena mau tahu gitu, ya. Yang lain sebenarnya udah kosong, tinggal tulang. Biasanya kalau sudah lama begitu tinggal satu tulang aja di belakang, ada satu tulang yang
Itu jarang dimakan ulat, nggak tahu pahit kali ya. Itu manusia biasanya ada itu. Hatta gigi-giginya pasti selesai, habis. Tinggal itu aja. Biasanya ada itu atau sedikit-sedikit tulang yang tertinggal. Tapi kalau ini utuh ya. Jadi ya mereka mau tahu aja kenapa utuh dan sebagainya. Jadi setelah bersihkan dan sebagainya, dia dikasih satu aja, satu plot yang baru di tempat yang baru, di satu aja. Jadi nggak dicampur dengan 7 orang yang seharusnya mau dicampur gitu, karena utuh kan. Jadi di tempat itu juga semuanya 7. Dia sendiri sama satu orang lagi namanya Fatmah kali ya, tulisan nama barangkali Fatmah. Jadi saya tanya, karena ada orang-orang muis di situ, saya tanya, itu kenapa? Ya biasa, itu pun sama juga utuh ya. Katanya ini orang, karena kita cari tahu kenapa. Ini mungkin sebabnya karena dia lagi musafir ya. Musafirnya mau pergi ke Aqsa ya. Karena ada hadis yang mengatakan jangan bersusah payah, melainkan kalau Anda ingin keluar ke 3 masjid ini. Hadis itu ya, hadis yang sahih, yaitu Makkah, Madinah, dan Aqsa. Ya, jangan bersusah payah untuk pergi ke Masjid Ghafur. Kalau capek ya tidur aja, nggak apa-apa. Kalau mau Masjid Ghafur, nggak apa-apa, tidur di rumah nggak apa-apa. Itu Masjid Ghafur kan. Tapi susah payah ada kalau mau berangkat pergi ke Makkah, Madinah, atau Aqsa. Mungkin ya, Allah a'lam bishawab. Jadi saya tanya itu kenapa, katanya ini orang, katanya Ustaz, katanya ini orang dari keluarganya ya semenjak 30 tahun sampai 20 tahun dia tidak pernah meninggalkan tahajud. Masya Allah. Itu perempuan itu. Makanya ketika digali kembali, ditanya sama anak-anaknya, cucu-cucunya, kenal nggak ini orang? Ya katanya waktu dia hidup itu dia tidak pernah meninggalkan tahajud. Dan utuh mayatnya. Jadi itu 2 aja di zaman itu, di waktu itu mungkin ada 7 tahun yang lalu saya buat itu. Itu saya saksikan sendiri. Pokoknya saya mau kembali kepada tahajud. Itu bukan sholat yang remeh, itu bukan sholat yang main-main. Itu sholat ada keberkahan yang sangat besar yang untuk orang yang ingin memeliharanya. Jadi sholat tahajud, bangun malam untuk melakukan sholat, itu adalah sesuatu sholat yang kalau Anda sudah dapat pilihan Allah. Ya tinggal istiqamahnya aja. Kadang-kadang ada orang yang sudah dapat dilepaskan, terlepas karena nggak tahu jadinya. Mula-mula rajin, tiba-tiba jadi malas, tiba-tiba jadi itu kamu harus fight, kamu harus lawan. Aku harus keluar daripada gangguan ataupun godaan yang ada, ataupun kamu harus lihat juga ada nggak maksiat-maksiat yang Anda sedang lakukan yang menyebabkan sholat tahajud yang dulunya Anda buat sekarang berat mau melakukan. Kadang-kadang berbunyi begitu. Pokoknya saya menasihati Anda yang hadir pada hari ini, sebelum Anda masuk ke ruangan yang mana Anda mungkin termasuk di dalam golongan apa yang disebutkan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, yaitu Rasulullah SAW bersabda, ya ini penting ya. Kadang-kadang kita terlupa dengan apa yang ada di dalam nasihat Rasulullah SAW di dalam kalimat-kalimat yang singkat yang mana bisa kita pergunakan. Mungkin sekarang ini saat kita lagi sibuk, saat kita lagi nggak sehat, ya, saat kita lagi nggak ada motivasi ya untuk melakukan sholat tahajud ini. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lagi. Ya, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lagi. 1 kata Rasulullah, waktu mudamu sebelum datang tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Waktu kayamu sebelum datang kefakiranmu.
waktu luangmu, waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Waktu apa kayaknya akhirnya? Ada 4 tadi ya, yang terakhir. Waktu hidupmu sebelum mati. Ya, Masya Allah ya, kata-kata Rasulullah yang sungguh bijak, yang perlu kita ambil kembali. Saya ulang, waktu muda sebelum datang tua, waktu sehat sebelum datang sakit, waktu kaya sebelum datang miskin, waktu kosong, waktu luang sebelum waktu sibuk, akhir sekali waktu hidup sebelum mati. Jadi begitulah. Kadang-kadang kita belum lagi memeriksa kapan ya saya mau mulakan ini. Kadang-kadang memang kita ada waktu yang menghindari ataupun menghalang untuk kita memulakan perkara-perkara yang baik seperti ini. Tapi yang paling pentingnya, ilmu sudah ada di dada. Anda sudah tahu besarnya untuk melakukan sholat tahajud ini. Sudah tahu caranya, sudah tahu waktunya, sudah tahu bagaimana seseorang itu dinaikkan derajat ketika melakukan dan memelihara waktu tahajud. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita di waktu ketika kita betul-betul sudah siap untuk memulakan dan tidak berhenti sampai waktu mati. Ya, begitulah dia. Makanya saya bilang Anda mungkin lagi sibuk sekarang atau tidak berkesempatan karena majikan itu, majikan ini, ataupun kamu aja yang belum lagi siap. Tapi pokoknya senantiasa berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, ya, berikan gerakan hati, dilembutkan hati Anda supaya dapat memulakan sholat tahajud dan masukkan program ini ke dalam ruang kehidupanmu, insya Allah. Mana satu mbak yang cantik bisa matikan ini? Tuh? Ya. Kayaknya Enggak cantik. screen saya. Yang menutupkan adalah mbak yang cantik ya. Masih. Ya betul. Makasih ya. Baik. Baik ya. Kita di dalam doa sholat witir. Kayaknya bukan ya Pak. Bukan. Tapi bukan di belakang aja. Biar Anda semua ini nggak panas. Biar saya yang panas. Ya. Oke. Sudah saya rasakan dulu. Ya betul. Baik, sekarang kita akan beralih daripada sholat tahajud kepada sholat witir. Sebelumnya ada soalan tentang sholat tahajud. Sholat biasa. Apa itu? Karena kan gini, dalam waktu mau sholat zuhur, tapi udah jam 1. Nah, tapi kita buru-buru disuruh pergi gitu. Apakah boleh melaksanakan sholat atau di jalan? Oke, jadi soalannya adalah soalan fardu ya, soalan fardu yang mana Anda disuruh untuk melakukan sholat. Kamu mau melakukan sholat tapi disuruh buat pekerjaan. Ya, pertama sekali kebijakan kamu adalah melihat kepada kepentingan dan waktu yang dijangkakan untuk selesai perkara itu. Nah, kalau Anda memang seseorang yang ditugaskan untuk perkara itu dan itu adalah sesuatu yang yang tidak boleh dilaksanakan setelah sholat tapi harus waktu itu juga, maka kebijakan kamu adalah untuk melihat berapa waktu yang Anda perlukan untuk menyelesaikan perkara itu. Kalau Anda pasti perkara itu Anda akan lakukan sampai mendekati dan kemungkinan untuk Anda melakukan sholat dan buat perkara itu.
Tapi setelah Anda meneliti dan paham, biasanya saya akan buat, kalau saya buat perkara itu dan ini adalah sesuatu yang saya tidak bisa tundakan dan mereka mengharapkan saya untuk melakukannya, dan itu di atas nota pekerjaan saya. Dan saya tahu bahwasanya itu akan sampai keluar waktu zuhur, maka di situ kita niat takhir. Kita niat takhir. Apa itu niat takhir? Aku niat melambatkan sholat ataupun meletakkan sholat zuhur ini nanti di waktu asar karena masyakkah, karena maslahah, karena sesuatu yang terjadi sekarang ini. Paham? Jikalau Anda tidak niat, berarti Anda mengqadhakan sholat. Orang yang mengqadhakan salat itu berdosa, tapi wajib untuk dia qadha. Tapi kalau dia niat takhir, maka itu adalah sesuatu yang dibenarkan agama, rukhsah, diberikan keringanan untuk orang yang ada kesusahan, kesempatan untuk dia melambatkan sholat karena dia telah meniatkan lambatkan sholat tersebut. Ya, seperti mana yang insya Allah kita akan pelajari juga, jamaah ini boleh dilakukan di antara zuhur dan asar, maghrib dan isya sahaja. Ya, tidak boleh subuh masuk ke zuhur ataupun isya masuk ke subuh. Ya, dua ini aja yang boleh goyang-goyang. Ya, zuhur asar, asar ke zuhur, ataupun maghrib ke isya, isya ke maghrib. Ya, gitu. Baik, sebelum kita mulakan dengan tahajud, ada soalan. Sebelum kita mulakan dengan witir, ada soalan tentang tahajud. Apa dia Mbak Sofia? Ibu, minta kursi saya. Saya mau duduk di kursi karena boyok saya sakit. Oke, baik, tahajud. Enggak ada, saya lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari adalah sholat witir, ya. Dan doa ini adalah doa yang mana seseorang itu melakukan setelah sholat witir. Seperti mana yang kita pelajari di muka surat 59, doa sholat tahajud. Berarti apa? Berarti setelah sholat tahajudnya. Jadi seputar yang akan kita bincangkan pada sore hari ini adalah tentang sholat witir. Apa itu sholat witir? Sholat witir itu hanya disunnahkan. Hukum sholat witir di mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Ya, tapi hukumnya sunnah. Berarti kalau ada orang yang meninggalkan untuk tidak melakukan sholat witir, ya dia rugi aja, rugi yang besar, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan di dalam semua keadaan. Dia berangkat kemana-mana, dia tetap melakukan sholat witir. Di dalam mazhab kita di dalam mazhab Syafi'i. Anda di dalam masjid orang yang bermazhab Hanafi, ya. Ini masjid atau masjid Abdul Ghafur, ya, dibina oleh orang yang bernama Abdul Ghafur dan dia bermazhabkan Hanafi. Ya, kebanyakan masjid di daerah sini ada 2-3 juga, ada Abu Budia, itu semuanya bermazhab Hanafi. Beda yang paling besar di dalam masjid di dalam mazhab Hanafi dan juga yang paling besar yang asas, ya. Yang paling besar, yang paling asas di dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i adalah sholat witir. Karena mereka menganggap witir itu wajib. Wajib seperti fardu. Tidak buat kalau kita tidak buat tidak dosa, tidak dapat apa-apa aja, rugi. Tidak dapat pahala. Yang bermaksud pahala itu adalah sunnah muakkadah, bukan sunnah biasa, ya. Kalau sunnah biasa itu seperti minum di tangan kanan, ya. Kalau minum tangan kanan itu sunnah, Rasulullah menggunakan tangan kanan. Anda menggunakan tangan kiri, ya ada hadis yang lain yang mana orang yang minum tangan kiri itu menyerupai syaitan.
karena syaitan minum di tangan kiri dan makan di tangan kiri. Nah, pokoknya ini sunnah muakkadah. Rasulullah tidak pernah tinggalkan di safarnya ataupun di tempatnya. Beliau berangkat pergi kemana-mana juga beliau akan sholat witir, dan sholat witir itu adalah penutup sholat bagi satu hari itu. Ya, sholat witir also dikenali sebagai sholat penutup. Tetapi witir maksudnya adalah, mungkin bahasa kita juga witir ya. Iya. Bahasa kita kalau kita ngomongnya genap dan ganjil. Ganjil itu witir. Ya. Witir itu adalah sesuatu yang ganjil. Apa yang diganjilkan? Angka sholatnya, rakaatnya. Kalau tahajud 2 rakaat, kalau isya 4 rakaat. Kalau tahajud itu semua angka yang ganjil. Jadi, kalau witir, maaf ya, terima kasih. Kalau witir itu sholat adalah sholat yang ganjil rakaatnya. Itu witir namanya. Jadi Anda bisa melakukan, tapi makruh 1 rakaat. Ya. Sunnahnya 3 rakaat. Tambahan sunnah Anda boleh laksanakan 5 rakaat. Tambahan sunnah Anda boleh lakukan 7 rakaat. Tambahan lagi Anda boleh lakukan 9 rakaat. Tambahan lagi Anda boleh lakukan, dan itu yang terakhir. Jadi witir itu 11 rakaat. Yang paling banyak, paling sedikitnya 1 rakaat, biasanya 3 rakaat. Dia boleh dilakukan dengan cara 2-2-2-2-2, yaitu 2 salam, 2 salam, dan kemudian tutup dengan 1. Ataupun 2 tadi salam, 3. Ataupun 2-2-2 salam. Satu lagi. Jadi ada 2 salam, 2 salam, 2 salam, 1. Salam ini tahu ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anda boleh juga melakukan sampai 6 rakaat dengan 1 salam. Ya, seperti diri. Baca Fatihah, baca surah, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi 1 rakaat itu kan. Diri lagi 2 rakaat ini. Sama tadi, kemudian duduk, Anda boleh lakukan tahiyat awal ataupun tinggalkan tahiyat awalnya, langsung diri untuk rakaat yang ketiga. Sambung sampai 6 rakaat. Baru Anda salam, boleh. Ataupun Anda boleh lakukan tahiyat awalnya di rakaat yang kedua atau yang keempat. Tahiyat awal, kemudian yang keenam tahiyat akhirnya. Kemudian Anda sudah laksanakan 6, berdiri lagi, itu sudah salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri lagi untuk rakaat yang ke-7 ya, 1 rakaat aja dengan 1 salam tadi. Paham? Jadi boleh dilakukan dengan 1 salam ataupun dengan 2-2-2-2-2. Afdalnya adalah 2-2-2-2. Itu cara melakukan sholat witir. Sekali lagi, sholat witir adalah sholat yang dilakukan setelah sholat isya. Itu kunut selalu dibaca kan Ustaz kalau akhir. Nah, kunut adalah tambahan. Anda boleh membacanya di Ramadan dan di luar Ramadan juga. Ya, kalau untuk sholat witir, doa kunut. Kunut bisa menjadi kunut biasa ataupun kunut nazilah. Kalau tidak baca kunut, enggak apa-apa juga. Yang penting sekali lagi saya bilang, sholat witir adalah sholat angka yang ganjil rakaatnya. Sholat witir adalah sunnat muakkadah, wajib di mazhab Hanafi. Ya, sholat witir agak kurang bagus kalau Anda melakukan sebelum Anda melakukan sholat sunat ba'diyah. Itu juga muakkadah. Ya, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat ba'diyah isya. Tidak pernah meninggalkan sholat ba'diyah isya. Jadi bagusnya, afdalnya sholat isya. Salam, doa sedikit,
kemudian berdiri untuk sholat ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian baru melakukan 3 rakaat sholat witir. Sholat witir juga diperbincangkan di dalam satu keadaan di mana seseorang itu penggemar sholat tahajud. Dia itu biasanya bangun sholat tahajud. Maka orang ini bisa aja meninggalkan sholat ba'diyah dan sholat witir untuk di malam sholatnya. Jadi setelah isya dia tidur. Kalau dia biasa. Kalau dia tidak biasa dan ragu-ragu kalau dia bisa bangun, dan duduklah sampai dia selesai sholat witirnya. Kemudian nanti sholat malamnya dia bisa sholat. Kan saya katakan tadi, sholat witir adalah sholat penutup. 1 hari Anda sholat daripada subuh sampailah kepada sebelum subuhnya, itu 1 hari itu. Jadi kalau biasanya 1 hari 24 jamnya sholat itu diangkat di dalam perkiraan seperti itu. Anda sholat subuh, Anda sholat witir, itulah penutupnya 1 hari. Jadi kalau Anda melakukan sholat isya di awal waktu dan Anda tidak berencana untuk sholat witir, sholat tahajud, maka habiskan sholat witir baru tidur. Jika Anda bangun, ya sholat aja. Sholat aja, sholat apa aja? Sholat tahajud dan sholat yang lain-lainnya. Ada soalan? Yeah. Kalau sholat witir dilakukan setelah sholat tahajud boleh? Ya, sebaiknya itulah dia. Karena saya katakan tadi, sholat witir adalah penutupnya. Jadi berarti Anda itu sholat isya, kemudian sholat 2 rakaat ba'diyah, tidur. Tidur karena kamu mau bangun tahajud. Bangun pagi jam 3, sholat 2 rakaat hajat, sholat taubat, sholat tahajud. Kemudian udah mau subuh, sholat witir 3 rakaat, selesai. Tutup. Jadi mana itu penutup sholatnya untuk kayaknya pembungkus ataupun apa ya, kotaknya. Harian Anda telah tertutup dengan rapi dan bagus. Dan itu sholat witir namanya. Hah? Ada soalan lagi? Kalau nggak tahu tanya. Nggak paham tanya. Sekali lagi, Anda bisa lakukan itu 1 rakaat tapi makruh. Tapi makruhnya maksudnya apa? Kalau sekali-sekali Anda capek, tapi Anda mau tutup dengan sholat witir, ya sholat aja nggak apa-apa 1 rakaat. Ataupun Anda mepet waktunya masuk subuh, tinggal sedikit waktunya, Anda lakukan sholat 1 rakaat, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau hari-hari, ya itu jatuhnya makruhnya. Itu sholat witir kalau sudah 2 rakaat misalkan batal, itu yang 2 rakaat apa diulang lagi atau enggak? Enggak usah. Oh, Enggak usah. Dia tidak ada kesenambungan ya, bagus ya soalannya relevan. Adakah sholat witir itu ada kesenambungannya? Tidak ya. Anda bisa aja melakukan seperti ini ya. Sholat 4 rakaat isya, kemudian selesai sholat 2 rakaat ba'diyah, kemudian sholat 2 rakaat witir lagi, tidur, kamu bangun, sambung lagi, kamu bangun, sholat tahajud, sholat apa, kamu bisa sholat 3 rakaat di sini, karena tadi sudah 2, ini 3 rakaat, jadi 5 semuanya, ataupun sambung sampai 11 di sini kan, penutupnya. Ya, pahamkan witir sebagai penutup sholat tadi. Jikalau Anda tahu, confident, mau bangun, ya nanti naiknya sholat witirnya di belakang aja. Kalau agak-agak tidak confident, sholat aja di awal waktu, tidur nggak apa-apa. Nanti bangunnya, sholat tahajudnya nggak usah pakai witir, nggak usah pakai witir. Ataupun bisa aja witir kalau Anda sudah 3 di sini, habiskan 11 di sini nanti. Berarti 3 kan, sisa 3 daripada 11 berapa? Sholat 8 di sini. Ya, kalau mau untuk melengkapkan, ya, menghabiskan. Sebaiknya kalau orang begini sekali-sekali tukar-tukar nggak apa-apa. Jadi sekali-sekali dia sholat witir di belakang, sekali-sekali dia tidak sholat witir di sini langsung.
Sekali-sekali dia sholat witir habis di sini, baru bangunnya pagi nggak usah sholat witir ya begitu. Dia ada choice, ada pilihan untuk buat. Jadi tidak tersekat kepada satu cara harus buat begitu, nggak usah. Jadi bisa dipergunakan as long dia itu paham dengan bab yang dimaksudkan ini, yaitu witir. Nah, sholat witir sekali lagi adalah sholat yang mana ianya sangat-sangat ditekankan. Karena apa saya ngomong begini? Karena pertama sih di dalam mazhab Syafi'i ia adalah sunat muakkadah. Di dalam mazhab Hanafi ia adalah wajib. Berarti itu sholat penting. Ya. Jadi penutupnya adalah yang sedemikian, dan Anda setelah selesai melakukan sholatnya ya biasa usalli sunnatul witir raka'ataini dan raka'atan, ya, ataupun 6 rakaat, 6 rakaat, ataupun 8 rakaat, ataupun 10 rakaat. Itu yang saya ngomong tadi. Dia sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 10 rakaat dengan 1 salam ataupun 2 salam. Dia bisa pilih di tahiyat awalnya itu pilih aja di 2, 4, 6 ataupun 8 dengan 1 salam. Paham ya? Berarti dia ngomong aku niat melakukan sholat 10 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat witir sunat atas karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dia buat Fatihah, rukuk, naik atas, ya, Fatihah, baca lagi rukuk, lepas itu dia berhenti sebentar. Tahiyat awal, tahiyat ubah sholat, berdiri langsung. Itu rakaat yang ke-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan 1 salam. Kemudian baru dia angkat tangan, usolli sunnatul witir raka'atan lillahi ta'ala. Aku niat sholat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Udah dia buat 11 maknanya. Paham? Pilihan. Anda boleh buat yang begitu ataupun 2 salam. 2 rakaat lagi salam. 2 rakaat lagi salam. 2 rakaat lagi salam sampai 2 rakaat lagi salam 10 rakaat. Kemudian diri usolli sunnatul witir raka'atan lillahi ta'ala, ambil dengan 1 rakaat. Oke? Baik. Soalan atau pertanyaan tentang witir? Tidak ada. Saya lanjutkan dengan doa yang akan kita baca setelah Anda salam untuk sholat sunat witir. Selesai sholat witir, maka doa dengan doa ini. Kita akan baca bersama. Subhana malikil quddus. 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 Subuh Subuh quddus. Quddus. Rabbul malaikati warruh. Rabbul malaikati warruh. Jallatas samawata Jallatas samawata wal arda wal arda bil azamati bil azamati wal jabarut wal jabarut wa ta'azzazta wa ta'azzazta bil qudrati bil qudrati wa qahharta wa qahharta ibadah ibadah bil maut. bil maut. Allahumma inni Allahumma inni a'udzu biridhaka a'udzu biridhaka min sakhatika min sakhatika wa bi mu'afatika wa bi mu'afatika wa bi mu'afatika min uqubatika min uqubatika wa a'udzu bika wa a'udzu bika minka la uhsi minka la uhsi thana'an sana'an alaika alaika anta kama anta kama athnaita asnita ala nafsika ala nafsika walakal hamdu walhamdu hatta tarda. hatta tarda. Kemudian disambung dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Mari kita baca 1 kali aja ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. 40 kali ya. Coba siapa yang mau baca maknanya?
Maha suci. Maha suci zat yang merajai serta maha kudus. Tuhannya para malaikat dan roh. Zat yang menciptakan langit dan bumi menjadi agung dengan kebesarannya, serta zat yang maha memaksa. Maha kuat dengan kekuasaannya, dan engkau tundukkan semua hamba-hambamu dengan maut. Ya, kita lihat daripada awal semuanya adalah memuji keagungan Allah, memberikan kefahaman kita tentang sifatnya Allah, yaitu Allah adalah maha zat yang merajai serta maha kudus, maha suci ya. Maha kudus, dan antara makna kudus adalah suci, Tuhannya para malaikat dan roh. Allah adalah Tuhan yang mana Tuhan untuk malaikat dan untuk roh, semua roh ya. Zat yang menciptakan langit dan bumi menjadi agung dengan kebesarannya, serta zat yang maha memaksa. Allah maha memaksa. Nanti kita akan fahamkan ini ya. Maha kuasa dengan kekuasaannya, dan engkau tunduk, engkau Allah, tundukkan semua hamba-hambamu dengan maut. Apa itu maksudnya? Karena Allah maha memaksa, dan dia Allah yang maha menundukkan semua hamba-hambanya dengan maut. Apa itu? Anda sultan, Anda paling kuat, Anda paling cantik, Anda paling kaya, Anda paling hebat, Anda paling pintar, Anda paling apa aja yang palingnya, tetap Allah maha memaksa dengan paksaan yang mana dia menguasai maut. Tidak ada orang yang bisa mengatakan kenapa sih dia mati sekarang, padahal 18 umurnya, padahal sehat orangnya. Tetapi Allah maha memaksa, menghendaki apa yang dia kehendaki. Kalau mati, ajal, tidak ada sesuatu pun yang bisa menahannya. Dan itulah yang dikatakan dengan maksudnya menundukkan semua hamba-hamba dengan maut. Menundukkan. Siapa yang bisa menyangkal? Siapa yang bisa mengatakan nanti dulu dong, nanti dong, sabar, dia masih muda, dia tidak akan mati, sehat dia, masya Allah, angkat besi aja dia bisa begitu. Tapi kalau Allah kehendaki, tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan itu bisa hidup. Kalau dia kehendaki maut, maka maut akan terjadi di atas orang, manusia, roh, malaikat, apa aja. Nah, terus. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhomu dari marahmu, dengan kesejahteraanmu dari siksamu. Aku juga berlindung kepadamu dari bencanamu. Tidak mampu aku menghitung pujian atasmu, sebagaimana engkau menyanjung dirimu. Atasmu segala pujian sehingga engkau melimpahkan keridhaan. Nah ya, jadi sebelum mati lagi, sebelum kita mati sementara, sebelum kita tidur, witir biasanya dilakukan yang bukan afdal ya, karena orang itu berbeda. Semua orang berbeda, makanya witir itu biasanya dilakukan setelah melakukan sholat isya. Makanya sebelum kita tidur, sebelum kita mati sebentar itu, sebaiknya kita merakamkan, memahamkan diri kita tentang kebesaran Allah. Ya, makanya terbaik bagi seseorang itu sebelum dia tidur baca ayat kursi. Ya, karena ayat kursi meliputi kekuasaan Allah. Jangan baca ayat kursi ya. Jangan baca ayat kursi dengan tidak mengetahui maknanya. Pahamkan maknanya. Jadi Anda akan merasa keagungan Allah. Begitu juga dengan doa yang seperti ini, Anda akan merasakan keagungan Allah ketika menghayati pembacaan Anda. Makanya jangan doa membaca Arabnya dengan makhraj yang bagus padahal tidak tahu maknanya. Kamu baca bahasa Melayu yang tidak ada makhrajnya di dalam bahasa Arab itu lebih baik daripada kamu menggunakan bahasa Arab dengan bacaan yang kosong yang tidak mengetahui maknanya. Kamu baca, ya sebaiknya baca dengan paham maknanya. Jadi kamu bisa baca bahasa Arab dengan pahami maknanya. Tapi kalau ketika kamu mau bermula sekarang ini, bisa aja baca dengan pakai bahasa Indonesia atau bahasa lainnya supaya Anda dapat mengetahui dan menghayati makna-makna yang sedemikian.
Nah, tidak mampu aku menghitung pujian ke atas dirimu sebagaimana engkau menyanjung dirimu. Itu adalah sesuatu perkataan yang difahamkan tentang kebodohan dan kekurangan kita. Kita tidak bakal menyanjung Allah dengan apa yang sebaik-baiknya, selayak-layaknya sanjungan buat Allah. Karena kebodohan kita, kekurangan kita tidak bakal kita memahami tentang kebesaran ataupun kemuliaan ataupun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak mampu untuk digest, untuk paham. Makanya kalau kita cakap alhamdulillah, kalau kita ngomong alhamdulillah juga itu tidak selayaknya buat terima kasih kita kepada Allah yang memberikan nikmat yang sangat banyak, yang tidak terhitung, yang kita tahu, apalagi yang kita tidak tahu. Seperti mana yang saya katakan tadi, pagi-pagi Anda bangun, buka mata, adakah Anda bilang mata Anda suruh lihat? Itu nikmat dari Allah yang memberikan. Sama juga nafas kamu, yang kalau tiba-tiba kamu dapat nafas kamu kembali setelah bangun, apakah kamu bilang, hidup lagi, Enggak, Allah yang berikan. Tapi itu terima kasih itu kita tidak terucap, tidak terfikir pun kita bahwa itu adalah kenikmatan yang diberikan kepada kita. Banyak lagi yang berbentuk sedemikian. Makanya tidak terhitung, tidak layak bagi kita mengucapkan alhamdulillah karena tidak cukup itu. Alhamdulillah. Makanya dikatakan dengan ayat begitu, tidak mampu aku menghitung pujian di atasmu sebagaimana engkau menyanjung dirimu. Ya. Karena itu adalah level yang kita tidak bisa masuk. Tapi kalau Anda sudah masuk dalam level alhamdulillah dengan kesyukuran yang besar, kamu hebat. Kalau Anda bisa pikir ketika kamu buka mulut mengatakan alhamdulillah, pahamkan betul-betul, itu sudah cukup besar. Ya, itu adalah satu pembukaan dan hidayah yang sangat besar yang Allah berikan kepada Anda. Nah, kemudian Anda membaca ataupun berzikir dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Itu adalah ayat yang dibacakan oleh seorang yang hampa yang tidak dapat mendapatkan, dia tidak mau apa-apa melainkan dengan pengampunan dari Allah. Maka itu ayat itu pernah digunakan oleh seorang nabi dan Allah kabulkan ayatnya, doanya lewat zikir tersebut. Makanya dicantum di dalam Al-Quran, dan kita sebagai orang yang sudah tahu kisah ini, dan Allah pernah mengkabulkan seorang nabi dengan pembacaan ini supaya Allah mengabulkan hajatnya. Makanya doa ini digunakan untuk banyak sekali urusannya. Jikalau Anda ada hajat-hajat yang belum dikabulkan, maka boleh aja Anda meripitkan ataupun berzikir dengan zikir ini sebanyak-banyaknya. Doa ini dilafazkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika beliau melarikan diri. Beliau bosan, capek, udah beratus-ratus orang sudah disampaikan tentang Allah, tentang keesaan Allah, Tuhan yang satu sudah kasih tahu dan dia itu tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dia dapat. Jadi saking dia itu bosan begitu dan mau mengambil sedikit waktu untuk keluar, ada satu kapal yang mau jalan, mau berangkat. Dia langsung tidak buang waktu itu tidak pakai tiket ya, naik ferry. Dia langsung lihat ada kapal yang mau jalan, dia ikut, langsung dia naik ke atasnya. Dia bukan mau melarikan diri, cuma mau rest sebentar. Tapi seakan-akan telah hilang dia daripada konteks yang seharusnya dia buat terus-terus. Langsung dia naik ke atas. Kemudian dari situ kejadian yang sangat besar yang ditujukan kepada dia. Ya, kapal itu mendapati di dalam satu area yang anginnya kuat, hujannya lebat, badai ya, tahu badai? Ya. Jadi sesuatu yang sangat hebat sampai semuanya mengatakan siapa yang ada di sini supaya terjun satu-satu, ya, dari satu-satu keluar karena
Kan orang yang mandu itu mengetahui ada yang di dalam sini yang sesuatu. Jadi akhirnya dia yang turun. Dia yang terjun. Begitu dia terjun, terbukalah satu ikan paus. Ikan paus yang sangat besar buka mulutnya dan dia masuk ke dalamnya. Langsung ditutup. Langsung dunianya gelap, tapi dia tidak mati. Dia duduk di sana, Allahu a'lam berapa hari nggak tahu. Dengan pembacaannya itu dia. Sampai Allah mendengar rintihannya dan Allah melepaskan ataupun membebaskan bukaan mulut daripada ikan paus itu, dan Nabi Yunus pun keluar. Ya, itu kejadian terjadi pada 10 Muharram ataupun Ashura, ketika beliau dilepaskan oleh Allah SWT daripada doa yang dia bacakan di dalam ikan paus tersebut. Di dalam perut ikan paus tersebut dia baca, dan ya orang pikir udah mati dia lah, tapi enggak. Dia dihidupkan oleh Allah SWT dan dilepaskan karena dia sering-sering membaca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa maknanya? Ya, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiayai diri aku. Ya. Jadi itu disebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, Maha Suci Engkau. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Siapa yang bisa menjelaskan apa makna itu? Silakan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa maknanya? Ya, apa maknanya? Maknanya hanya satu. Hah? Apa ya? Apanya itu? Tiada satu selain satu kali. Tiada Tuhan selain Allah. Hanya Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa maksudnya? Maha suci yang sesungguhnya. kurang pas. Saya tanyakan sekarang nih, apakah makna tidak ada Tuhan melainkan Allah? Itu aja. Satu-satunya apa? Satu-satunya pencipta alam. Ya itu maknanya. Ya sebenarnya itu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi kalau saya mau difahamkan, apa itu maknanya? Ya betul, maknanya itu tidak ada Tuhan, berarti tidak ada yang dinamakan Tuhan selain apa itu Tuhan yang namanya Allah. Ya, itu tidak ada Tuhan. Dan kemudian disambung doa itu dengan itu pertama sekali essence ya, karena afdalu dzikir ya. Sebaik-baiknya zikir, tidak ada zikir yang lebih baik dari itu, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada sebaik-baiknya zikir melainkan la ilaha illallah. Tidak ada yang sebaik daripada itu. Jadi ini ada cantumnya la ilaha illallah. Tapi sambungannya adalah subhanaka, yaitu maha suci Engkau ya Allah. Apa maksudnya? Maha suci Engkau. Siapa yang dapat makna ini saya kasih ayatnya. Dah, belum ini kuntu. Subhanaka, maha suci Engkau. Apa maksudnya suci? Apa itu suci? Suci dalam debu. Bersih. Sejawa lah Cak. Hah? Sejawa. Terus aja wong resik ora nek kotorane. Bersih enggak ada kotoran. Bersih tidak ada kotoran itu sangat-sangat lemah maknanya. Tapi ya jisnya itu. Tapi apa maksudnya? Maha suci Allah. Paling bersih. Ya bersih. Tapi apa? Ya. Tiada Apa? yang So membandingkan. what gitu loh. Sowat gitu. So what gitu. Tak ada Apa? yang- Untuk apa? Untuk apa bersih? Suci apa? Kenapa bersih disebutkan di sini? Tak ada dosa. Tidak ada dosa. Tak Ya, ada betul. yang banding.
Tak Ada intinya di situ, tidak ada dosa suci. Pokoknya ya bersih. difahamkan ya. Fahamkan baik-baik dan hafalkan baik-baik. Ketika Anda membaca subhanallah, subhanallah itu maha suci Allah. Itu tidak ada mengenanya sama bersih dan wangi ya. Tapi subhanallah, kalau di sini subhanaka ya, subhanaka yaitu maha suci engkau. Maha suci engkau daripada segala macam kecacatan. Maha suci engkau bersih daripada segala kecacatan. Tidak ada kecacatan yang dinamakan apabila, makanya maha bersih, bersih daripada segala keburukan, kecacatan, kekurangan, keininya apa itu tidak ada. Engkau suci daripada itu. Ya. Itu ketika Anda membaca la ilaha illa anta subhanaka, engkaulah paling suci daripada segala-galanya. Terus disambung dengan inni kuntu minadh dhalimin. Akulah orang yang banyak menganiayai diri aku sendiri. Karena apa? Dari kefahaman diri engkau, kesucian engkau, dan engkau adalah Tuhan yang satu. Nah, itu diripitkan. Itu yang dipikirkan. Dan zikir itu tidak boleh ada kosong. Perlu dengan makna yang sedemikian. Jadi ketika Anda membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu 3 perkara perlu ada di kepala Anda. Dan Anda zikir. Insyaallah sebelum 40 Anda sudah dapat sesuatu yang baik. Tapi kalau dia baca 4.000 kali sekalipun, cuma pembacaan dari lidah, tidak dari hati, kekurangan yang banyak. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan apa-apa? Kalau tidak, kita berhenti di situ. Ada tidur minggu ketiga, tidak ada kelas. Public holiday. Saya yang tidak ada. Bentar ya. 18, 22. Betul, saya tidak ada. Saya juga nggak ada, Ustaz. Saya pulang ke negara Anda. Saya balik ke Cina. Program tukar intern. Iya. Jadi saya insya Allah akan berangkat untuk menjalankan kurbannya. Anda yang ingin mengikuti saya di dalam kurban, ya bisa aja hubungi Mbak Sofia. Nanti insya Allah. Kalau yang mau ikuti saya di kurban, saya punya privilege tapi saya tidak bawa ya di sini. Tapi insya Allah mungkin saya berikan ke Mbak Hana ya. Mbak Hana balik kampung. Oh, Mbak Sofia Sudah saya kasih satu dulu paket. dan dibagi-bagi, Pak. Ada ya? Ya. Anaknya sakit. Oh gitu. Mbak Sofia saya ada nomornya ya? Benar ya? Sepertinya ada seperti ini ya. Betul. Kalau itu untuk promosi Korban, sudah selesai. promosi ya. Tapi saya ada Tapi baru. cuma bagi ini aja. Ya. Tapi kalau siapa yang mau mengikuti, saya bisa kasih. Nanti saya kasih Mbak Sofia. Siapa yang mau buat kurban di Indonesia dan dagingnya dibagikan di sana ya? Berapa, boleh kontak Ustaz? saya. $170. Saya mau. Ya, mau tuh. Ya, nanti ambil nomornya sama alamatnya diberikan kepada Mbak Sofia atau langsung kepada saya. Kalau Anda punya nomor saya berikan ininya nanti. Oh, nanti ada Facebook aku. Anda perlu ada, kalau Anda dapat Facebook account saya, Anda akan Ada. dapat di saya. Buat aja di situ. Oke. Oke, Allahu a'lam bishawab. Jadi kita ketemu setelah panjang kayaknya ya. Jadi sekiranya kalau saya berangkat, memang saya akan berangkat insya Allah pada tanggal 30, saya pulangnya tanggal 15. Jadi 15 itu pun saya tidak ada. Minggu 1 kan tanggal 1. Iya betul. Enggak Minggu ada. 1 tanggal 1 itu 1 saya tidak ada. Jadi kalau Juni yang 15 itu pun kemungkinan saya tidak ada. Berarti Juni tanggal 1 baru kita ketemu. Ya. Oh karena lagian Juni pun holiday ya. Jadi anak-anak pun tidak
Maksudnya saya boleh nanya masalah kurban. Silakan. Misalkan saya ada minat untuk kurban, tapi ada saudara yang mau pinjam uang tapi nggak dikasih, itu gimana? Uangnya sudah untuk beli kurban. Anda sudah berniat ya, tapi ada ini. Jadi begini ya, kalau ketika mereka meminjam ini sebenarnya dia adalah uang Anda. Jadi mudah-mudahan Anda mendapat niatnya. Tapi kita tidak pernah disuruh untuk hutang membeli kurban ya. Iya, Ustaz. Kita tidak pernah disuruh untuk berhutang untuk berkurban. Karena berkurban untuk orang yang berkemampuan dan ingin melakukan pengorbanan di rezekinya, ya mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya. Tapi apabila Anda mau berkurban tetapi ada seseorang yang mau minjam, makanya meminjam itu lebih pahalanya daripada Anda melakukan kurban tersebut. Kalau pinjaman itu adalah sesuatu yang betul-betul orang itu inginkan. Tapi terlanjur sudah dibeliin di tukang, gimana? Terlanjur sudah dibeli kambing. Iya. Ya udah selesai lah, jangan ngomong lagi. Tidak ingin pinjam orang lain. Ada saudara pinjam mau pinjam, tapi saya bilangnya nggak ada tapi untuk biaya sekolah gitu saya jawabnya. Ya udah kalau gitu dia itu tidak menang. Ya maksud saya itu kalau Anda belum terlanjur, tetapi sudah ada uangnya ini uangnya ya simpan. Ada orang datang, saya gini ya itu Anda sudah dapat kurbannya ketika Anda berikan kepada orang ini. Ada satu cerita. Ya, ada satu cerita seorang keluar untuk haji, tapi haji yang sunnah. Ya, berarti dia sudah gugur hajinya. Dia sudah pergi satu kali haji. Dia ada uang 10.000 rial. Dia bawa untuk haji yang kedua kalinya. Dia pernah haji tahun-tahun kemarin, tapi tahun ini dia punya uang, dia keluar haji sunnah. Kemudian orang dulu ini ya, maksudnya dia berjalan dari Yaman, jalan karena Yaman itu perbatasannya Saudi. Jadi dia berjalan, berhenti di kampung gitu. Satu hari dia berhenti di satu kampung karena sudah malam, dia berhenti di situ. Kemudian dia nggak bisa tidur di situ karena tercium bau bangkai yang kuat. Dia buka tingkap, langsung dia lihat ada seorang perempuan sebenarnya di dalam pakaian jubah orang Arab ya, pakaian jubah abaya gitu, sedang tarik-tarik bangkai kambing yang ada di depannya, makanya baunya naik ya. Jadi kata dia pun lihat, kenapa perempuan ini buat begini? Ya, dia angkat dagingnya yang sebanyak yang bisa dimasukin ke jubahnya, dia langsung lari gitu perempuan. Maka si alim tadi itu dia lihat, kok apa yang dibuat ini? Dia turun penasaran mau lihat apa yang dia buat. Ikut dia, si perempuan tadi itu dia masuk ke dalam dia, yang si cowok ini langsung lihat apa yang dia buat di rumah. Ketika dia masuk ke rumah, dia langsung masakin air, dia masukin dagingnya di situ, bangkai ini. Kemudian ya dia masak, kemudian dia lihat begitu, dia lihat si cowok si cewek ini angkat keluar daging tersebut, kemudian dikasih makan sama anaknya. Kemudian si cowok ini kan terperanjat katanya. Langsung dia masuk dan dia nyapa katanya, nah kenapa kamu kok saya ngikuti kamu daripada saya, karena kamu makan bangkai. Bangkai itu sudah haram, tahu kan bangkai itu haram katanya. Loh katanya iya untuk kamu dan untuk saya barangkali itu haram, tapi untuk anak saya yang sudah kebuluran, gak makan, kelaparan, ini untuk dia adalah kewajiban untuk makan. Katanya dia bertanya, karena kamu saya janda tinggal satu anak ini, dia nggak langsung kawin ya. Dia tanya, kalau saya janda tidak punya pekerjaan, ya. Katanya dia langsung ambil uang yang dia ada itu, dia kasih kenapa? Dia tanya dirinya, kenapa saya mau pergi haji yang kedua sedangkan ada kelaparan yang di depan saya ini? Makanya dia batalkan niatnya itu, dia berikan. Jadi dia pulang kembali. Cerita tidak habis di situ kan? Dia terus langsung dia kasih uangnya yang dia ada itu, dia kasih, dia pulang. Nah ini yang saya katakan tadi, niat membuktikan segalanya ya. Ketika dia pulang selesai haji, orang di Hadramaut kalau Anda sudah haji, ya orang pada datang ke rumah Anda untuk minta doa.
Jadi mereka ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan. Mereka akan pergi satu grup gitu kan, pergi ke rumah sini, ke sini. Jadi mereka itu pergi ke rumah dia. Pikir kan dia haji, kata, oh aku haji kali ini, katanya perjalanan pertengahan. Jangan, katanya, kami lihat kamu tiap-tiap asar dan kamu selalu beri salam pada kita. Setiap asar nanti kamu akan tawaf, katanya. Jadi dia kaget, itu bukan aku tidak haji, katanya. Jadi subhanallah, Allah ciptakan malaikat yang muka seperti dia, setiap kali bertawaf. Jadi niat suci Anda untuk melakukan apa aja itu dikira oleh Allah. Tidak dikira apa yang kamu buat dengan harta Anda. Itu kan bisa digambarkan. Saya nggak suruh kamu batalkan dagingnya kurban ya, kasih hutang enggak. Ya. Tapi ya, niat kita itu penting. Itu yang Allah pamerkan, itu yang Allah lihat. Itu adalah sekuat-kuatnya daripada perkataan atau perbuatan. Ustaz, minta doa untuk kawan kita yang meninggal kemarin. Di rumah majikan. Itu grup Pak Tanjung. Namanya siapa sih? Siti Wandika. Siti Wandika namanya. Katanya sakit kemarin. Anak baru. Enggak, udah lama. Oh iya. Ya. Kawan kita nasib lagi. Oh gitu. Ya. Jadi katanya sakit perut. Sebelum Biasa aja sakit perut. sakit perut biasa, sebelum bawa ke dokter dia ada minyak. Anjing. Umur 43 ya. 40-an lah. Baik, mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah, kita khususkan Fatihah, hadiahkan untuk beliau, juga Allah SWT memberikan keringanan di atas perjalanannya ke surga insyaallah, ya, mensucikan beliau daripada dosa-dosanya dan mengampunkan dosa-dosa semua yang ada di antara dia bersama dengan teman-teman beliau di sini, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di sisinya insyaallah. Ala hadhihi niyat wa sallallahu alaihi wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca doa. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulla hawbah wastur lana awrati wa amini rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان والسائرين وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلى عليه العد الحب وآله هداية الصحف والحمد لله. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.